Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajarwati Angelika dengan NIM 19402013, mahasiswa semester 4 Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Manado. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran kelas 2 semester 1. Bisa dilihat di slide rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang telah saya buat. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang kompetensi dasar dan indikator yang bisa dilihat di slide. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Setelah selesai pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu, yang pertama, menjelaskan pengertian berita. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang telah dibaca dan didengar. Pembahasan yang selanjutnya yaitu materi dan metode pembelajaran. Bisa dilihat di slide. Materi ajar, yang pertama, pengertian berita. Yang kedua, unsur-unsur teks berita. Metode pembelajaran, diskusi, penugasan, dan tanya jawab. Baik, kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Mengawali pembelajaran dengan berdoa dan memberi salam. Selanjutnya, mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk memulai proses KBM, seperti memperhatikan kerapian, kebersihan ruangan kelas, menyediakan media dan alat, serta buku yang akan digunakan. Selanjutnya, memantau kehadiran dengan mengabsen peserta didik. Selanjutnya, memotivasi peserta didik untuk lebih fokus dan semangat dalam mengikuti pembelajaran dengan menunjukkan video, kemudian menanyakan video tersebut kepada peserta didik. Dan yang terakhir, pada kegiatan pendahuluan yaitu menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya, kegiatan kedua yang bisa dilihat di slide, yang meliputi mengamati. Peserta didik mengamati tayangan video berita di proyektor dan teks berita. Menanya, peserta didik menanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan teks dan tayangan video berita. Mengeksplorasikan, yaitu melihat video dan teks berita dengan cermat dan bertanya jawab. Yang kedua, peserta didik membaca unsur-unsur teks berita yang terdapat di buku paket. Yang ketiga, peserta didik mendiskusikan unsur-unsur teks berita. Selanjutnya, peserta didik menjawab atau mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, masih dalam kegiatan inti mengasosiasi. Peserta didik membandingkan antar kelompok dan teman untuk memperkuat pemahaman tentang teks. Yang kedua yaitu peserta didik membandingkan kebenaran jawaban terhadap isi teks berita antar teman atau kelompok untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan tentang teks berita. Mengomunikasikan, yang pertama yaitu peserta didik mempresentasikan hasil simpulan dan diskusi dengan penuh percaya diri dan bahasa yang lugas. Dan yang terakhir pada kegiatan inti yaitu peserta didik menanggapi hasil presentasi secara santun. Yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Peserta didik dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, guru melakukan penjajakan hasil belajar peserta didik dengan melakukan tanya jawab materi yang telah diberikan. Selanjutnya, guru menyampaikan informasi pembelajaran yang akan datang. Dan yang terakhir pada kegiatan penutup yaitu menutup pelajaran dengan salam. Pembahasan yang selanjutnya yaitu sumber belajar. Bisa dilihat di slide. Yang pertama yaitu buku siswa Bahasa Indonesia SMP kelas 8. Yang kedua, contoh teks berita. Dan yang ketiga, contoh tayangan video berita dari internet. Berikut adalah media yang akan digunakan, yaitu ada teks berita, ada
video berita, dan buku paket bahasa Indonesia. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu penilaian. Di dalam penilaian terdapat 3 kategori. Yang pertama, penilaian sikap, berobservasi selama kegiatan berlangsung, yang meliputi sikap spiritual dan sikap sosial. Yang kedua yaitu penilaian pengetahuan, dan yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Itulah tadi pemaparan rencana pelaksanaan pembelajaran materi 1 submateri 1 kelas 2 semester 1 dengan fokus pembelajaran bahasa Indonesia dari saya. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.